teman-teman semua, salam pejuang ASN. Gaji 13 bisa juga diperoleh oleh P3K paruh waktu. Rekrutmen P3K tahap 1 dan 2 tahun 2024 akan selesai akhir Desember ini. Nantinya, untuk pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi P3K tahun 2024 ini akan diangkat sebagai ASN paruh waktu. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah dinyatakan dalam Kemenpan RB nomor 347 pada diktum ke-33 dinyatakan bahwa dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. P3K paruh waktu juga mendapatkan hak yang sama dengan P3K penuh waktu, yaitu mendapatkan hak gaji ke-13 dan juga tunjangan hari raya atau THR. Sebagai informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah berjanji akan mengangkat tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024 ini. Pemerintah dengan komitmennya kemudian mempertegas dan memperkuat hal ini dengan menurunkan surat edaran pada tanggal 12 Desember 2024 tentang penganggaran gaji honorer di tahun 2025 yang ditujukan kepada seluruh instansi PPK yang ada di daerah. Jadi seharusnya para honorer ini sudah tidak ada kekhawatiran lagi bahwa pemerintah akan mem-PHK mereka semua di tahun 2025 nanti. Pemerintah sudah berjanji bahwa mereka akan tetap dianggarkan gajinya sampai mendapatkan status sebagai ASN P3K dengan ber-SK dan nanti akan menerima hak-hak yang sesuai dengan apa yang sudah mereka dapatkan, yaitu sebagai ASN P3K. Sedangkan beberapa kategori tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu diantaranya adalah kategori prioritas atau P1, meliputi guru-guru yang sudah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus pada pengadaan seleksi P3K di tahun 2021, kemudian XTHK 2 dan juga guru non-ASN yang terdata di BKN dan juga non-ASN yang sudah bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit adalah 2 tahun dan mereka wajib mengikuti seleksi kemudian lulus sebagai peringkat terbaik sesuai dengan urutan prioritas. Jadi untuk mempermudah pemahaman teman-teman bisa lihat di sini ada skema alur bagaimana nanti untuk pengangkatan P3K yang akan menjadi penuh waktu ataupun paruh waktu. Dimulai dari yang sebelah kiri kita mulai, kemudian apabila tenaga non-ASN ini sudah kemudian mendaftar, maka di situ nanti akan muncul apakah sebagai pelamar P1 guru dan juga D4 bidan pendidik atau tidak. Jika iya, kemudian nanti alurnya kita lihat yang ke atas ini, dia akan langsung lulus dan diangkat sebagai P3K jika formasinya memang sesuai dengan jumlah dari P1 ataupun D4 bidan pendidik itu. Jadi memang ini untuk kategori pelamar prioritas P1 guru dan juga D4 kebidanan ini punya jalur akselerasi tanpa tes, langsung nanti lulus untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu jika memang kuotanya adalah sama dengan jumlah dari pelamar itu sendiri. Kemudian jika pelamar tersebut bukan merupakan P1, maka kemudian dia akan dideteksi apakah merupakan XTHK2 yang terdaftar di database BKN. Apabila memang terdaftar pada database BKN, maka dapat melanjutkan tes dan kemudian nanti untuk kelulusannya akan ditentukan apakah lulus dan kemudian diangkat sebagai P3K penuh waktu jika memperoleh peringkat yang terbaik. Namun jika formasi kosong tersebut sudah tidak ada, maka untuk honorer tersebut dapat menempati sebagai P3K paruh waktu. Meskipun statusnya sebagai P3K paruh waktu, nantinya P3K ini akan mendapatkan hak yang sama dengan P3K penuh waktu. Perbedaannya nanti ada pada gaji yang didapatkan dan jam bekerjanya. Mengingat jam kerja P3K paruh waktu hanya 4 jam, sedangkan untuk P3K penuh waktu bekerja selama 8 jam sehingga
besaran gaji yang didapatkan juga akan berbeda. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2022, gaji P3K paruh waktu tahun 2025 berkisar antara 2 sampai dengan 5 juta rupiah. P3K paruh waktu nantinya juga tetap akan mendapatkan tunjangan seperti gaji ke-13, tunjangan hari raya atau tunjangan pangan, dan tunjangan keluarga dan juga tunjangan pekerjaan. Untuk gaji ke-13 diberikan mencakup gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang relevan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 sehingga nominalnya bisa lebih besar. Sedangkan nantinya pemberian THR atau tunjangan hari raya bagi P3K paruh waktu diberikan 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri seperti yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah dan Kementerian Keuangan. Ketentuan pemberian THR keagamaan PNS dan P3K diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 dengan besaran 1 kali gaji pokok. Dan nanti kita juga akan menantikan untuk peraturan yang berikutnya yang akan diberlakukan untuk tahun 2025 ini, yaitu peraturan pemerintah atau peraturan dari Menteri Keuangan yang akan kita tunggu sebentar lagi di tahun 2025. Untuk P3K paruh waktu yang baru diangkat di tahun 2025, maka belum mendapatkan THR dikarenakan Hari Raya Idul Fitri jatuh di tanggal 31 Maret 2025. Sedangkan untuk SK nanti diperkirakan memang akan ada di bulan Maret tahun 2024. Karena kalau kita melihat timeline yang ada, bahwa untuk dimulainya pengusulan DRH untuk NIP P3K itu dimulai tanggal 1 sampai 31 Januari 2025. Kemudian untuk penetapan NIP P3K adalah tanggal 1 sampai 28 Februari tahun 2025, sedangkan untuk perkiraan penerimaan SK adalah di bulan Maret 2025. Namun masih ada kemungkinan untuk P3K yang tahap 1 ini akan dapat menerima gaji ke-13 karena SK-nya ada di bulan Maret 2025. Dan kemudian yang untuk tahap 2 adalah menunggu karena SK nanti akan diterima Juli 2025. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Salam pejuang ASN.